intensi misa pagi hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak Anton KW, mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan bagi 8 pasang suami istri, dan juga mohon berkat untuk selanjutnya. Mohon berkat untuk kelancaran di tempat kerja baru Sylvester Denny Cahaya Prastio, dan syukur atas terkabulnya novena berkat 3 kali Salam Maria. Mohon keselamatan jiwa yang kekal bagi Bapak Sindolfus BK Kilona dan Bapak Yosep Yasin Martono. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk berbuat baik. Semoga kami senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami itu. Allah Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini bersama 8 pasang suami istri kami mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan mereka. Mohon berkat untuk perjalanan mereka selanjutnya. Kami juga mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak Anto dan juga terkabulnya permohonan berkat novena 3 kali Salam Maria. Berkatilah saudara kami Sylvester Denny Cahaya Prastio dalam pekerjaan yang baru. Dan kami mohon juga terimalah Bapak Sendelfus BK dan Yosep Yasin dalam keabadian setelah membersihkan jiwa mereka dari segala dosa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hinggap pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu, masih ada 2 orang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyautlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan roh-Nya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Hai kamu orang-orang kaya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena kamu telah menahan upah para buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenanmu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang jujur, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami telah melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tak terpadamkan.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Ada 4 hal pokok yang diwartakan Tuhan Yesus hari ini. Ada 4 hal pokok. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak boleh dimonopoli oleh para muridnya dalam berbuat baik. Tuhan Yesus tidak boleh dimonopoli oleh para muridnya dalam berbuat baik. Hal ini bermula, para saudara, dari laporan Tuhan Yesus, laporan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tuhan Yesus menjawab, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun dapat mengadakan mujizat demi namaku sekaligus mengumpat aku. Bapak, Ibu, dan para saudara, siapapun yang berbuat baik demi nama Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak mungkin membenci Tuhan Yesus. Dengan ini Tuhan Yesus mengajak saya dan para saudara, para muridnya untuk terbuka dan percaya pada ketulusan orang lain yang berbuat baik. Jangan mudah curiga dan percaya, jangan mudah curiga dan merasa terancam, berprasangka buruk kepada mereka yang berbuat baik. Jangan pernah sekali-kali merasa terancam dengan orang yang berbuat baik seperti Yohanes tadi. Orang yang benci mengumpat nama Tuhan Yesus, tidak mungkin dia sekaligus berbuat baik demi nama Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Para pengikut Tuhan Yesus tidak boleh melarang mereka yang berbuat baik. Selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Ini bukan Tuhan Yesus mengajak permusuhan, tidak. Hanya satu yang melawan Tuhan Yesus. Satu saja, dosa. Hanya itu. Maka para saudara, siapapun yang berbuat dosa, sekalipun dia murid Tuhan Yesus, dia melawan Tuhan Yesus. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, siapapun yang berbuat baik ada di pihak Tuhan Yesus, memihak Tuhan Yesus. Maka siapapun yang berbuat dosa melawan Tuhan Yesus, tidak terkecuali para muridnya sendiri. Jika para muridnya melakukan dosa, jelas-jelas melawan Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, tetap dia melawan Tuhan Yesus. Dengan pernyataan ini Tuhan Yesus membongkar sikap arogan, congkak dari para muridnya, agar para muridnya terbuka dan percaya kepada ketulusan orang lain, bahwa yang bisa berbuat baik bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus saja, tetapi banyak orang lain di luar murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya berkarya melalui para muridnya, namun juga melalui setiap orang yang berbuat baik dengan tulus. Tidak ada hak memonopoli perbuatan baik oleh para murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan merek dagang yang bisa dimonopoli oleh para muridnya, sama sekali tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pengikut Tuhan Yesus merupakan rahmat bagi siapapun yang berbuat baik. Pengikut Tuhan Yesus merupakan rahmat bagi siapapun yang berbuat baik. Tadi Tuhan Yesus bersabda, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Bayangkan saja, sangat sederhana, secangkir air. Secangkir air, tidak perlu sesuatu yang besar. Sangat kecil dan sederhana. Siapapun yang melakukan itu, jika itu dilakukan kepada pengikut Kristus, kepada saya dan para saudara,
tidak akan kehilangan upahnya, tidak akan kehilangan rahmat itu. Tentu saja yang diandaikan, yang memberi secangkir itu bukan pengikut Kristus, dan yang diberi adalah saya dan para saudara, pengikut Kristus. Hal ini membuahkan rahmat bagi yang memberi, meskipun dia bukan pengikut Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah membedakan mana pengikut Kristus, mana tidak, mendiskriminasi, mengeksklusi, tidak pernah. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, ini sangat mengagumkan, yaitu bahwa Tuhan Yesus sangat menghormati siapapun yang berbuat baik, sekecil apapun. Maka setiap pengikut Kristus bukan menjadi manusia yang mencela, tidak menghormati orang lain yang berbuat baik kepadanya. Tetapi sebaliknya, setiap pengikut Kristus mendatangkan rahmat bagi siapapun yang berbuat baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab pengikut Kristus terhadap keselamatan sesama. Tanggung jawab pengikut Kristus terhadap keselamatan sesama. Karena seorang pengikut Kristus mendatangkan rahmat bagi siapapun yang berbuat baik, sekecil dan sesederhana apapun. Maka pengikut Kristus juga ikut bertanggung jawab terhadap keselamatan sesama. Oleh karena itu, perilaku para murid Kristus yang menyesatkan, ia akan mendapatkan sanksi, yaitu batu gilingan diikatkan pada leher dan diceburkan dalam laut. Batu kilangan diikatkan pada leher dan diceburkan ke dalam laut. Bisa dibayangkan? Perbuatan yang menyesatkan, jelas perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan buruk. Tidak memberi contoh kepada anak-anak, orang tua, jelas itu menyesatkan. Orang Katolik yang tidak memberi contoh moral yang benar dan baik, sehingga orang yang bukan Katolik mengatakan, kok seperti itu kelakuannya orang Katolik, itu sudah menyesatkan. Itu saja sudah menyesatkan. Menjadi batu sandungan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri. Kalau tadi tanggung jawab terhadap keselamatan sesama supaya tidak menjadi batu sandungan, sekarang tanggung jawab terhadap keselamatan sendiri. Para saudara, karena pengikut Kristus bertanggung jawab terhadap keselamatan sesama, maka wajar jika para murid Kristus bertanggung jawab terhadap keselamatannya sendiri dengan pernyataan yang sangat keras, nyaris tidak masuk akal. Tuhan Yesus menegaskan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jika tanganmu membuat dirimu jatuh ke dalam tindakan yang merugikan diri sendiri, maka lebih baik penggal saja tanganmu itu. Demikian juga kaki, mata. Lebih baik hidup dengan satu tangan, berjalan timpang dengan satu kaki, atau buta mata sebelah, daripada terjerumus ke dalam neraka. Dengan sabda ini, Bapak, Ibu, dan para saudara, Tuhan Yesus memperingatkan saya dan para saudara bahwa keselamatan jiwa yang abadi lebih berharga daripada semua yang sementara, yang mudah busuk dan mudah hancur. Tangan, kaki, mata adalah bagian tubuh yang sementara, mudah busuk dan mudah hancur. Sebentar lagi tangan, kaki, mata kita akan hancur dan busuk. Namun keselamatan jiwa adalah kekal, abadi. Maka Tuhan Yesus menghadapkan pada pilihan, anggota tubuhmu yang mudah busuk dan hancur, atau kemuliaan surgawi, memilih dosa atau Allah. Harus memilih salah satu, tidak bisa kedua-duanya. Ya memilih Allah, ya berbuat dosa terus. Maka penggal yang menjadi sumber dosa, apa saja dapat dikorbankan demi keselamatan jiwa dan kesucian hidup. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara, tentu saja sebagian besar di antara kita, kalau tidak boleh disebut semua, kita ini manusia yang terdiri dari daging yang rapuh, mudah hancur, lemah, dan mudah jatuh ke dalam dosa. Maka sungguh memerlukan kekuatan Allah
agar kita dapat berjalan sesuai dengan penegasan Tuhan Yesus tadi, 4 hal tadi. Menghargai perbuatan baik orang lain. Yang kedua, menjadi rahmat bagi sesama yang berbuat baik. Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keselamatan sesama. Maka jangan menyesatkan orang lain, jangan menjadi batu sandungan, jangan memberi contoh yang buruk. Yang keempat, tanggung jawab terhadap keselamatan sendiri. Maka para saudara, segala hal lain dapat dikorbankan demi keselamatan jiwa dan kesucian hidup kita di hadapan Allah. Hanya dengan kekuatan Allah kita bisa melakukan itu. Maka mohonlah selalu rahmat Allah untuk berjuang semakin menjadi beriman. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana selama ini kita menghargai orang lain yang berbuat baik? Benarkah kita menghormati orang yang berbuat baik? Atau kita curiga? Mempersoalkan? Padahal kita juga tidak melakukan hal yang sama. Bagaimana hati kita melihat orang lain yang berbuat baik? Di dalam pekerjaan, lingkungan, pergaulan kita sehari-hari, di dalam gereja, di lingkungan dan wilayah. Benarkah kita menghargainya? Benarkah kita menjadi rahmat bagi banyak orang di sekitar kita, sekecil apapun dia berbuat baik? Keramahan, senyum, menghargai orang lain. Atau kita justru sebaliknya menjadi sumber dosa di dalam keluarga, di tengah pekerjaan, menyalahkan terus-menerus orang lain. Benarkah kita tidak menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita dalam hal beriman? Kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga yang baik. Benarkah kita berjuang menolak dosa yang kita lakukan lewat indera dan anggota tubuh kita?